مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kita muliakan, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya di akhir zaman yang beriman kepadanya. Kita berdoa mudah-mudahan iman ini Allah kekalkan di dada kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kita semua untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kiamat itu dengan wanita yang sudah hamil besar dan akan melahirkan. Makin dekat waktu melahirkan, makin terasa banyak gangguan dan sakit di perut, sakit di pinggang, susah nak bernafas, berat kalau berjalan, tidak nyenyak lagi untuk tidur, dan banyak keluhan-keluhan lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kiamat itu terjadinya persis seperti wanita yang sedang hamil besar. Semakin dekat waktu melahirkan, semakin banyak gejala yang sakit, gangguan yang tidak menyamankan dan tidak enak dirasakan oleh wanita yang akan melahirkan itu. Perut yang semakin membesar terasa berat dibawa kemana-mana, pinggang pun teraniaya, nafas tidak lagi leluasa seperti biasa, tidur juga tidak senyenyak yang seharusnya.
ditambah lagi ngilu-ngilu dan rasa nyeri di selangkangan, pertanda bahwa anak sudah menuju ke arah, kepala anak sudah arah bawah. Kemudian kontraksi mulai terasa dan sebagainya. Dan itu dirasakan sepenuhnya. Makin dekat melahirkan, makin sakit. Sebuah perumpamaan yang sempurna dari Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat itu kecuali ada 10 tanda besar yang terjadi terlebih dahulu, sebagaimana tidaklah melahirkan seorang wanita sampai ada 10 bukaan yang dialaminya terlebih dahulu. Subhanallah, Pak. Rasulullah bukan dokter ahli kandungan. Rasulullah SAW bukan seorang spesialis kehamilan. Tapi Rasul bisa menjelaskan bahwa wanita yang mau melahirkan itu akan mengalami 10 bukaan. Betul tidak, Ibu? Ini yang punya pengalaman, ibu-ibu. Kalau bukaan yang pertama sudah terjadi, pasti akan disusul oleh bukaan yang kedua. Bukaan yang ketiga jaraknya lebih dekat sedikit daripada satu kedua. Bukaan keempat lebih dekat lagi jarak masanya. Betul tidak? Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9 selesai. Lahirlah anak. Dan itu puncak penderitaan. Bersambung antara hidup dengan mati. Menjelang kiamat terjadi, kata Rasulullah, ada 10 tanda besar kiamat. Semakin dekat, sebelum terjadi tanda besar pertama, banyak dulu penderitaan-penderitaan di muka bumi ini yang tumpang tindih. Sebuah analogi yang sempurna dari Rasulullah SAW. Saya tidak pernah membayangkan betapa cerdasnya ungkapan ini, dan ini memang keluar dari manusia yang sangat fatanah, Rasulullah Muhammad SAW. Orang, Pak, sebelum bukaan, nih ibu-ibu ini, coba aja tanya sama istri kita masing-masing. Sebelum bukaan, dia sudah mengalami gangguan. Makin dekat bukaan, semakin banyak yang terasa. Makin banyak yang diderita. Makin banyak sakit di sini-situnya. Ibu, betul tidak begitu? Ya. Saya punya anak 15 orang, Pak. Alhamdulillah. Dari 15 orang ini, istri saya ada 3. Tinggal satu komplek, masing-masing ada satu rumah, satu orang. Kelahiran mereka, persalinannya mulai dari 0 sampai mereka melahirkan, saya dampingi. 15 anak, 13 saya dampingi. Sebelum mereka mulai bukaan 1, bukaan 2, sakit yang mereka rasakan itu mereka ceritakan kepada saya. Sakit dah, terasa ini. Semakin dekat sampai kebukaan, maka semakin banyak keluhan. Inilah keadaan bumi. Sebelum tanda besar kiamat pertama terjadi, akan banyak dulu keluhan yang terasa di muka bumi ini. Kekacauan, bencana-bencana, fitnah-fitnah, huru-hara, dan sebagainya akan saling tumpang tindih terjadi. Sampai pada puncaknya terjadi bukaan yang pertama. Bukaan yang pertama ini adalah tanda besar kiamat yang pertama. Nah, kaum muslimin, kata Nabi, harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'da. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Ini perumpamaan yang kedua dari Nabi. Seperti 10 marjan. Satu marjan itu ada ruangan kosong di tengah-tengahnya yang bisa dimasukkan tali. Lalu marjan yang kedua dimasukkan lagi tali di tengah-tengahnya. Ada ruang kosongnya. Antar satu marjan dengan marjan yang lain terhubung oleh tali tersebut. Lalu mereka seperti sebuah tasbih. Ya, di bagian bawahnya dikasih simpul. Kalau kata orang Padang, disantuang. Dikasih simpul. Sehingga tertahan 10 butiran itu. Iyuqta'u silk
ketika simpul itu diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Butiran pertama keluar nggak? Pasti keluar. Lalu butiran kedua gimana? Menyusul. Butiran ketiga menyusul lagi, dan jaraknya makin cepat daripada sebelumnya. Tap 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 tap. Akhirnya selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat ini jaraknya saling berdekatan, nggak pakai lama. 7 dari 10 itu umat Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3 yang lagi, 8, 9, 10, insya Allah, alhamdulillah, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah mengalami, tidak akan menyaksikannya. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad, umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat itu. Alhamdulillah. Apa tanda besar kiamat yang pertama? Yaitu dukhon, membungkus dan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Matahari tidak nampak. Orang tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat masuk ya Rasulullah? Nabi mengatakan, taqdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja. Dukhon terjadi 40 hari. Kemudian setelah itu muncul tanda besar kiamat yang kedua. Jaraknya antara dukhon kepada tanda besar kiamat yang kedua paling hanya 3 tahun paling lama. Terjadi tanda besar kiamat yang kedua. Apa? Al-Masih Ad-Dajjal la'natullah alaih bebas. Mengelilingi seluruh permukaan bumi, menyebarkan fitnah, banyak manusia menuhankannya dan banyak manusia yang murtad. Banyak manusia termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang kafir kepada Allah dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Saking kuatnya dan dahsyatnya kesaktian, sihir, magic, kekuatan hipnotis dan lain-lain yang dimiliki oleh Dajjal. Dajjal hanya berlangsung ketika lepas setahun, 2 bulan, 2 minggu. Setelah itu Dajjal diakhiri oleh terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ketiga, Allah turunkan dari langit dunia Al-Masih Isa alaihi salam. Hanya dia yang mampu menghabisi Dajjal. Dajjal dibunuh. Setelah Dajjal dibunuh, maka beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan. Bumi ini dibungkus oleh mereka saking banyaknya jumlahnya. Nabi Isa tidak mampu melawannya. Imam Al-Mahdi juga tidak kuasa. Orang-orang beriman malah disuruh naik ke atas bukit Tursina, selamatkan diri di sana. Mereka dikepung. Singkatnya, Allah yang menghabisi langsung Ya'juj dan Ma'juj satu muka bumi. Maka musnahlah Ya'juj dan Ma'juj. Umat manusia setelah Ya'juj Ma'juj habis, masuk ke masa-masa aman. Tenang, tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kejahatan apapun. Bahkan tidak ada binatang buas pun satu pun di muka bumi ini, melainkan Allah menjadikan jinak di masa-masa aman itu. Saking amannya, kata Nabi, seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut, dari Yaman menuju ke Makkah, melaksanakan ibadah haji, ya, tanpa muhram, tanpa rombongan, tanpa satu orang pun yang mendampinginya. Aman dia pergi, aman dia melaksanakan ibadah manasik haji, aman dia pulang tanpa ada sesuatu pun yang ditakutkan. Itulah masa-masa aman. Dan masa-masa ini hanya berlangsung 7, 8, atau 9 tahun paling lama. Kemudian kata Rasulullah, di masa-masa aman ini terjadi 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat, tadi baru 4 ya. Tanda besar kiamat yang kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul fisik matahari ini. Kemudian tanda besar kiamat yang keenam, yaitu binatang raksasa keluar dari perut bumi di 3 tempat yang berbeda di waktu yang berbeda.
Dan kemunculan yang ketiga adalah dari perut bumi kota Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang ini Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan nama Dabatul Ardi, surat An-Naml ayat 82. Setelah itu binatang ini kembali tenggelam ke bumi, dan tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Apa fungsi angin ini? Angin ini, kalau ini bumi, lihat ini, kalau ini bumi, angin ini dengan segera membungkus bumi. Tidak ada satupun tempat di muka bumi yang tidak akan didatangi oleh angin ini. Angin tersebut, kata Rasulullah, sejuk dan berbau misik, berbau kesturi. Tugas angin ini adalah tidak ada satupun orang yang masih punya iman kepada Allah di dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepada orang ini. Sekalipun dia ada di dalam gua, dia ada di gunung, ada di lembah, ada di gurun Sahara, ada di mana saja, akan sampai angin itu kepadanya. Saat angin ini menyentuh orang tersebut, saat angin ini terhirup oleh orang tersebut yang ada iman dalam dadanya kepada Allah, maka dia akan menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi, orang Islam, orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Inilah dia tanda besar kiamat yang ketujuh. Sebatas ini cuma orang Islam ada di bumi. Setelah itu tidak ada lagi tersisa satupun orang Islam di muka bumi ini. Yang hidup hanya orang-orang kafir belaka yang tidak kenal mereka dengan Allah sedikit pun. Begitu kaum muslimin. Apa tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10? Mau tahu? Mau tahu? Kayaknya nggak usah. Masalahnya kita tidak akan menyaksikannya. Ya, pengen tahu aja kali ya. Yang ke-8, seluruh daratan bumi yang ada di daratan sebelah timur Allah tenggelamkan. Australia, New Zealand, seluruh Indonesia, termasuk Timur Leste, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Cina, sampai ke Rusia, seluruh Asia Tengah tenggelam masuk ke dalam bumi, ke dalam laut. Pemandangan yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9. Seluruh daratan bumi sebelah barat ikut tenggelam seperti yang terjadi di timur. Brasilia, Suriname, seluruh Afrika, seluruh Amerika Serikat, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam bumi. Dan tanda besar kiamat yang penutup 10, yaitu, jadi apa yang tersisa dari daratan bumi ini? Masih ada manusia nggak dengan kejadian itu? Masih. Bapak Ibu, masih ada tersisa manusia kah? Masih. Coba lihat. Yang masih Allah izinkan tersisa daratan di muka bumi adalah seonggok daratan, seketul daratan yang ada di Timur Tengah. Dan sekarang nanti akan kembali kepada nama aslinya. Ini nanti namanya Syam, dan ini akan kembali kepada nama asli Jazirah Arab. Syam ini sekarang adalah Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Ya, kalau Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Ya, di sini hanya ini yang tersisa. Lalu kata Rasulullah, dari daratan negeri Yaman, ini Yaman. Dari daratan negeri Yaman, ya, akan keluar api raksasa dari perut bumi setinggi-tinggi bukit dan gunung. Api ini sangat panas, seperti menghalau manusia dari Jazirah Arab. Orang-orang yang masih hidup di sini lari untuk menyelamatkan diri ke negeri Syam. Kata Rasulullah berikutnya, apabila manusia sudah kumpul semuanya di negeri Syam, maka malaikat Israfil pun meniup sangkakala pertamanya. Kiamat besar pun dimulai. Inilah dia 10 tanda besar kiamat. Dan ingat ya, waktunya saling berdekatan, jaraknya tidaklah memakai masa yang lama. Dan ini, tanda besar kiamat ini sifatnya internasional. Seluruh dunia akan menyaksikannya. Beda dengan tanda kecil. Kalau tanda kecil ini bisa sifatnya lokal. Ya, tanda kecil kiamat bisa sifatnya lokal. Seperti
Salah satu tanda kecil kiamat, terjadi fitnah dan petaka huru-hara pembantaian umat Islam di negeri Syam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan cuma Syam yang merasakan, ya kan, pembantaian umat Islam. Ini ada hadisnya. Tapi kalau yang tanda-tanda besar kiamat sifatnya internasional, mendunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah, betulkah sekarang ini kita sudah di akhir zaman? Kalau tanda besar kiamat dipastikan belum terjadi, tapi tanda-tanda kecil kiamat sudah hampir lengkap seluruhnya. Lah, kalau tanda-tanda kecil kiamat sudah hampir lengkap seluruhnya, otomatis nunggu tanda besar kiamat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya orak-oret kembali, mumpung masih ada papan tulis. Ada berapa tadi yang orang Islam menyaksikannya? 7. 1, 2, 3, 4. Saya biasanya nggak pernah nulis serapat ini loh ya, tapi disesuaikan dengan papan tulisnya. Biasanya dibuat jarang dan besar-besar. Tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama apa? Dukhan. Setelah dukhan, Dajjal. Setelah Dajjal, Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lalu yang kelima, 5, 6, 7. Ya. Yang kelima yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB. Kemudian yang keenam, Dabbatul ardi, keluar dari perut bumi, muncul di 3 tempat berbeda di muka bumi ini. Ya, Allah menyebutkan tentang binatang ini dalam Al-Quran surah An-Naml. Saya singkat saja dengan DA, Dabbatul ardi. Dan yang ketujuh, inilah angin lembut dari Yaman yang menyebabkan kematian seluruh orang Islam di muka bumi ini. Ya, saya singkat saja, angin lembut kematian ALK dari negeri Yaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, 7 tanda besar kiamat ini akan disaksikan oleh umat Islam. Nah, ada yang berkata begini, Ustaz, kami dengar ada hadis bahwa selama di bumi ini masih tersisa hidup orang Islam, selama itu Allah masih tunda lagi kiamat. Walaupun yang sisa hidup itu cuma 1. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia banyak zina, dia buat jahat ini segala macamnya. Tapi dia ada percaya pada Allah. Dia ada yakin Allah itu ada. Selama masih bisa dia melafazkan kalimat Allah, Allah tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Maka terjawab sudah dengan tanda besar kiamat yang ke-7, menghabisi seluruh orang yang masih ada iman kepada Allah serentak. Nah, sekarang kaum muslimin, untuk membuktikan bahwa benarkah kita ini sudah di akhir zaman, yuk kita lihat. Kata Rasulullah SAW, sejak aku diutus, ini sejak Nabi diutus, berarti ini star. Sampai wafat serentak umatnya di muka bumi, ini adalah finish. Ini adalah akhir, ya. Rasul mengatakan, umatku akan menjalani 5 fase sejarah. Dan saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekarang, saat ini kita sedang ada di fase yang keempat dan akan masuk pada fase kelima. Sementara fase kelima berapa tahun tadi, Pak? 7 atau 8 paling lama, hanya 9 tahun, enggak lama. Fase pertama cukup lama. Fase pertama ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad langsung selama 23 tahun. Ini fase umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Masuk pada fase kedua. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini fase khilafah. Maaf tulisannya kecil-kecil ya.
Nampak, Bu? Nampak? Ya. Yang nampak juga, yang nggak nampak yang nggak lah, kan gitu kan? Pokoknya bisa dengar. Nah, fase kedua ini 30 tahun. Berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, 29,5 tahun. Setengah tahun lagi dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Lalu kepemerintahan khilafah Islamiyah diserahkan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan masuk fase yang ketiga, yaitu umat Islam di muka bumi dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga. Ini adalah kerajaan-kerajaan. Dan ini paling lama Bapak Ibu. Paling lama 1227 tahun. Ini yang paling lama. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini juga sepakat ahli sejarah telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ini juga telah selesai. Ya. Fase ini juga telah selesai. Umat Islam sekarang ini ada di fase yang terberat. Di mana pada fase yang terberat ini, umat Islam ciri khasnya tidak ada khilafah Islamiyah satupun yang memimpin umat Islam di dunia. Artinya umat Islam sudah kehilangan rumah besarnya. Sudah kehilangan pelindung terkuatnya, yaitu khilafah Islamiyah. Inilah fase kita. Di fase ini umat Islam jadi bulan-bulanan. Islam diserang dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ya. Munafikin juga masif sekali melakukan makarnya. Kaum fasikin, mujrimin, zolimin menyatu di sini untuk mengobok-obok Islam dan umat Islam, dan berasa oleh kita sekarang. Ini adalah fase keempat. Fase keempat ini pun pasti berakhir, kata Rasulullah. Kita setelah itu akan memasuki fase penutup. Ya. Fase penutup ini, inilah fase kelima. Kata Nabi, akan kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Nah, yang saya maksud tadi dengan masa-masa aman adalah fase kelima. Ini masa-masa aman. Masa-masa aman. Berapa lama masa ini, Bapak Ibu? 7, 8, paling lama 9 tahun saja. Ini lamanya masa ini. Jumlah laki-laki dibandingkan wanita pada fase kelima, 1 laki-laki 50 wanita. Ini terjadi pada fase kelima. Ibu mungkin bertanya, pada kemana kaum bapak-bapak? Banyak janda dong di muka bumi. Iya. Bapak-bapak apa yang dipikir, Pak? Poligami. Insya Allah bapak nggak akan ada lagi masa ini. Jadi nggak usah mikir apa-apa. Kaum muslimin, pada fase keempat ini akan banyak kaum lelaki di muka bumi yang Allah pindahkan ke alam barzakh. Terlalu banyak kasus-kasus berat, peristiwa-peristiwa dahsyat, peperangan-peperangan yang luar biasa sifatnya, lokal dan internasional, mewabah dan merebak di seluruh dunia. Akibatnya seluruh negara banyak yang terkorbankan kaum lelakinya. Kita sekarang ada di fase keempat. Nah, saya mau tekankan fase keempat ini. Tahukah Bapak Ibu, menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, bahwa masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini pernyataan mereka di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Masa depan dunia akan kembali dipegang dan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Yang hebatnya mereka berani menyebutkan tahun. Ini kalau gaya orang kafir, mereka tidak punya etika dalam masalah akidah. Mereka berani menyebutkan tahun. Tahun 2020, dunia sudah akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini menurut CIA. Kalau intelijen Rusia, yaitu KGB Rusia, mengatakan masa jaya-jayanya khilafah Islamiyah ke depan memimpin dunia adalah tahun 2025. Artinya udah dekat nggak, Pak? Ini kan menurut analisa dan penelitian dari orang-orang kafir. Sementara akidah kita tidak boleh percaya ada penetapan tanggal, bulan, tahun untuk masa yang akan datang.
Kecuali yang ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Karena nggak ada dalilnya, kita nggak usah meyakini apa kata CIA. Sekedar tahu sih oke. Sah-sah saja kalau sekedar tahu. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, dalil bahwa Islam akan kembali memimpin dunia nanti di akhir zaman ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Ini ada dalilnya. Bahwa dunia memang kembali akan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dalilnya surat An-Nur ayat 55. Juga hadis ini hadis Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi fase pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Pada fase kelima, Islam akan kembali memimpin dunia. Masalahnya sekarang kita sedang ada di penghujung fase keempat. Inilah fase fitnah melanda dunia. Petaka dan bencana akan sangat luar biasa pada fase yang kelima ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang terjadi pada fase keempat? Fase kita. Saya bacakan hadisnya kepada Bapak Ibu semua. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbiru. Apa artinya itu? Bersabarlah kamu, bertahanlah kamu. Bertahanlah kamu. Ini ada makna, ada sesuatu yang sangat kuat melanda umat Islam. Jadi umat ini diharuskan bertahan. Jangan ke bawah hanyut. Jangan runtuh, jangan jatuh, dan jangan gugur. Jangan sampai murtad. Isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah kamu. La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari-hari yang mereka jalani lebih berat daripada hari-hari yang telah mereka lalui. Hari-hari yang akan mereka hadapi nanti ke depan lebih berat daripada hari-hari yang sedang mereka jalani. Artinya makin bergerak waktu ke depan Bapak Ibu, semakin banyak fitnah melanda muka bumi ini. Semakin banyak petaka, bencana, kekisruhan, chaos, keributan, pertumpahan darah, penyakit, dan segala-galanya terjadi makin ke depan makin berat. Kapan itu disebut oleh Rasulullah? Fase keempat ini. Sampai kapan itu fitnah berhenti? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian semua wafat serentak di muka bumi ini berjumpa dengan Allah, Rabb kalian. Maknanya Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai tanda besar kiamat yang ketujuh terjadi, ke depan itu makin buruk. Jadi yang 7, 8, 9 tahun masa-masa aman itu dianggap nggak ada aja. Hanya penghibur sedikit sebelum sakaratul maut besar. Ya, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Fase yang keempat ini ada sesuatu yang unik saya perhatikan. Coba Ibu analisa. Saya yakin analisa saya dan Bapak Ibu nanti akan ketemu dan mirip sama. Apa itu? Nabi berkata begini, tidaklah terjadi kiamat, tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat itu sungguh sangat dekat adalah terima kasih Pak. Kediktatoran. Ya. Di fase yang keempat ini ada sebuah hadis yang betul-betul sangat terasa kuat sinyalnya, yaitu ketika Rasulullah didesak oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, kamu tahu kapan kiamat?" Jawaban Nabi, "Saya tidak tahu." Nah, ini akhirnya menjadi akidah kita bersama oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Tidak seorang pun di muka bumi ini yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku tahu kiamat kapan terjadinya, dia pendusta, dia pembohong. Kita haram mempercayai adanya ramalan kiamat, begitu ya. Tapi ketika malaikat Jibril bertanya, "Hai Muhammad, sebutkan kepada saya ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat." Nah, jawaban Nabi adalah
Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti hidup menemukan suatu zaman, orang yang ada pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka adalah para penggembala ternak dan mereka tidak beralas kaki saking miskinnya. Dan mereka juga bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Mereka lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah SAW, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Fase keempat, lihat fakta yang ada. Ini hadis barusan diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah wa fi qila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud? Miskin-miskin, penggembala ternak, tidak punya alas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah?" Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Bapak Ibu yang kami muliakan, yuk kita lihat realita. Dulu Arab namanya masih satu ya, Jazirah Arab dulu namanya. Sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih Jazirah Arab. Ini negeri kering, tandus, panas, gersang. Tidak ada sedikit pun mengisyaratkan adanya cita-cita dan masa depan yang bisa dibanggakan dan diharapkan. Nggak ada. Tapi Pak, setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arab, apa yang terjadi? Langsung menjadi kaya raya, menjadi negeri petrodolar. Arab langsung pecah mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Yaman. Dubai itu salah satu kota aja itu. Ini dia negara-negaranya. Saya ulangi, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Yaman. Coba lihat masing-masing negara ini, apa yang sedang dibuat oleh pemerintahannya di kota-kota mereka. Ada perlombaan yang luar biasa membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Nggak usah jauh-jauh. Lihat saja Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram. La ilaha illallah, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ya. Sangat angkuh gedung-gedung yang dibuat itu Pak. Bukit-bukit yang ada diratakan dengan tanah. Bahkan bukit-bukit yang dibangun, gedung-gedung yang dibangun lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Masya Allah. Lihat Madinah Al-Munawwarah, sekitar Masjid Nabawi dibangun hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi besar dan mewah-mewah. Silakan lihat ke Riyadh. Riyadh pun sudah disulap di masa Pangeran Salman jadi gubernur di sana, disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang ke Kuwait. Kuwait Pak, Bapak kalau masuk Kuwait, Bapak nggak menyangka kalau Bapak sedang ada di Arab, Bu. Silakan lihat Abu Dhabi. Abu Dhabi, kata orang belum sah dianggap pernah ke Arab kalau belum pernah masuk ke Abu Dhabi. Pembangunan di sana, Masya Allah, gedung-gedungnya tinggi-tinggi pencakar langit, mewah-mewah. La haula wa la quwata illa billah. Silakan perhatikan Dubai. Nah itu tadi, silakan lihat Dubai. Hari ini sampai hari ini belum ada yang mengalahkan rekor gedung tertinggi di dunia nomor 1. Bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di New Zealand, bukan di Amerika, tapi di negeri Arab, di Jazirah Arab dulu, Dubai. Di Dubai ada berdiri gedung tertinggi nomor 1 dunia, tingginya 828 meter. Masya Allah. Gedung ini namanya Burj Khalifah. Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi-tinggi sudah selesai? Belum. Ini masuk tahun ke-7 di Jeddah, di tepi Laut Merah, sedang dibangun gedung
yang akan mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Gedung yang sedang dibangun ini direncanakan 2018 tahun depan selesai. Gedung ini direncanakan tingginya 1,2 km. Menghabiskan dana 120 triliunan rupiah uang kita lebih. Ini dipegang proyeknya oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Thalal. Subhanallah, coba lihat. Kalau kata Nabi, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Nah, kaum muslimin, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi mendengarkan ini, kita wajib untuk bermuhasabah sekarang. Kalau begitu kita ada di masa-masa fitnah. Naam, kita di masa-masa fitnah. Dan fitnahnya tumpang tindih. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang tumpang tindih. Dari bergerak mulai matahari tenggelam, ya. Masya Allah. Pucuk dicinta ulam pun tibu. Silakan, ini ada whiteboard yang lebih besar. Ibarat Allah, sampai di mana kita tadi? Iya. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasul, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Dan itu tidak terjadi di zaman sahabat loh. Apa yang diceritakan Nabi ini terjadinya di zaman kita, ya kan? Tapi anehnya, para sahabat punya keyakinan seolah-olah itu akan terjadi di zaman mereka. Begitu loh Pak. Nabi tidak melarang keyakinan mereka tersebut. Nabi biarkan para sahabatnya yakin bahwa kiamat sangat dekat. Toh dalam Al-Quran juga mengatakan, asa antakuna qariba. Mungkin saja kiamat itu sudah sangat dekat. Begitu Allah firmankan. Rasul juga mengisyaratkan di hadis yang lain betapa dekatnya kiamat itu.
Sehingga sahabat seluruhnya yakin kiamat itu sangat dekat. Nah sekarang sudah ada mulai seruan-seruan yang mengatakan kiamat itu masih lama, masih lama. Sementara Al-Quran mengatakan sangat dekat. Kita wajib meyakini sangat dekat, tetapi kita haram mempercayai penyebutan tanggal, bulan, dan tahun. Itu aja Pak. Tapi mengetahui dan mengilmui tanda-tanda kiamat adalah sebuah kemestian. Karena dengan tahunya tanda-tanda, kita akan mempunyai semangat untuk mempersiapkan diri. Gitu loh. Saya tanya pada sahabat saya ini, namanya siapa? Fathan. Kalau saya katakan pada beliau, minta izin ya Fathan ya, saya mau memukul pakai tinju ini bahu, apa namanya nih? Pangkal lengan kamu yang sebelah kiri. Siap-siap, berdiri. Beliau pun berdiri, bersiap-siap, pasti akan kencengin, ya kan? Kencengin, lalu kaki sebelah kiri kanan agak dibuat jauh supaya tidak mental, ya, supaya tidak tercampak, ya. Lah saya pukul, pap, pasti terasa, pasti sakit, tapi tidak sesakit dibandingkan beliau tidak tahu sama sekali, lalu saya pukul, jeder, mungkin nempel di dinding. Ya kan? Nah kaum muslimin, ini kalau diberitahu, kita kasih tahu, kita berikan aba-aba, kita sebutkan tanda-tandanya, saya mau menyerangnya, siapnya. Ketika beliau mendengarkan, beliau tahu, maka beliau melakukan persiapan. Ini perbedaan orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Orang yang bersiap-siap dengan yang tidak bersiap-siap. Kita kembali Bapak Ibu yang kami muliakan. Fase keempat, kita fokus pada fase ini. Ketahuilah bahwa Bapak Ibu yang kami muliakan, saya menyebutkan hadis tadi tentang fase keempat. Apa bunyi hadisnya? Akan datang nanti suatu zaman kepada kamu orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-harinya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari ke depan lebih berat, lebih payah, lebih susah daripada hari-hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin sulit ujian yang harus dihadapinya, fitnah yang mesti ditempuhnya. La haula wala quwata illa billah. Pada masa fase keempat ini, paginya orang masih beriman, sorenya orang sudah kafir. Sorenya orang masih beriman menurut Allah, besok paginya sudah kafir. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Saking beratnya ujian pada fase keempat. Berat ujian pada fase keempat. Sekarang Pak, kita baru mulai start nih istilahnya, ujian berat itu akan mulai melanda umat manusia. Oke. Ini tadi adalah finish. Bisa dibantu hapuskan yang ini. Ini adalah finish. Berapa jarak lagi antara kita dengan berakhirnya umur umat Islam di muka bumi ini? Awas ya, bukan kiamat, tapi habisnya orang Islam di bumi. Nabi kan mengatakan, sejak beliau diutus sampai umat Islam wafat serentak di muka bumi ini. Hadis-hadis yang bercerita tentang umur umat Islam, tidak ada satupun hadis sahih. Seluruhnya adalah hadis-hadis dhaif. Maka kita wajib memberlakukan adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif kata Nabi SAW, hadis dhaif kata para ulama ahli hadis ada adab-adabnya. Satu, jika menyampaikan hadis dhaif wajib menyebutkan status hadis itu. Hadis ini adalah dhaif. Jangan sampai orang menyangka itu hadis kuat, hadis sahih, hadis hasan dan lain-lainnya. Jadi harus sampaikan status hadis. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Dibangun di atasnya keyakinan, kepercayaan, nggak boleh. Yang ketiga, hadis dhaif juga tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam masalah usuluddin. Yang ketiga, masalah halal, haram, masalah besar dalam Islam, nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif jika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, jadi hadis ahad itu begini tingkatannya. Ya. Ini hadis ahad.
Ada 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi disebut dengan sahih. Tingkatan di pertengahan disebut dengan hasan, hadis hasan. Tingkatan paling bawah disebut dengan dhaif. Ya, ini ketiga tingkatan ini tetap perkataan Nabi. Hanya status kuat lemahnya hadis itu dilihat ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Nah, kaum muslimin, adab yang keberapa tadi? Adab yang keempat. Jika hadis dhaif dalam satu tema bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi darinya, di tema yang sama, hadis dhaif langsung diabaikan, tidak dianggap, tidak dilirik, tidak usah didengar lagi, bahkan tidak usah dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya dalam satu tema yang sama. Ya, ini yang adab yang keempat. Adab yang kelima, hadis dhaif. Maaf Ibu, saya agak terganggu Bu. Ya, bisa fokus kepada saya. Ya, hadis dhaif hanya dipakai untuk urusan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal. Siapa yang melakukan ini pahalanya adalah ini, siapa yang mengamalkan ini pahalanya adalah ini, siapa yang melakukan ini nanti dosanya adalah ini, ancamannya nanti begini-begini umpamanya ya. Maka kalau ada hadis dhaif bisa dipakai untuk itu. Adab yang keenam. Adab yang keenam menggunakan hadis dhaif adalah hadis dhaif ini dalam urusan ghaibiyat cukup sekedar tahu dan dengar. Ya, tapi tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan, gitu ya. Dan hadis dhaif ini ibarat Allah tetap lebih diutamakan dari perkataan ulama manapun. Kenapa? Umpamanya ulama fulan berkata begini dalam satu masalah ya, lalu ulama ini berkata begini, ulama itu berkata begitu, ulama itu berkata begitu, dan di masalah yang sama. Sekarang ada hadis di masalah itu juga ternyata hadisnya dhaif. Rasulullah berkata begini, adabnya adalah wajib utamakan hadis dhaif ini karena dia perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adabnya. Maka maaf saya katakan, cukup tidak sopan bahkan kurang ajar orang yang berani membuang hadis dhaif. Ini hadisnya dhaif, buang. Ini nggak sopan Pak. Bagaimanapun hadis dhaif itu tetap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk apa para ulama ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu kepada sahih, hasan, dhaif? Kalau dhaif ini gunanya untuk dibuang, kan sama dengan mencampakkan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketujuh, hadis dhaif dalam masalah ghaibiyat jika terjadi sesuai dengan apa yang digambarkan oleh hadis, jika terjadi dalam urusan ghaibiyat, berita-berita yang akan datang, hadis ini naik statusnya kepada sahih. Kalau terjadi sesuai dengan kenyataan, ya. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang hadis ini dhaif itu kan gara-gara yang menyampaikan hadis aja padahal. Contoh nih, saya adalah Imam Bukhari atau Imam Muslim, atau saya adalah Abu Daud, periwayat hadis Abu Daud. Saya ingin mencari hadis dari beliau nih. Ketika saya sampai kepada beliau, beliau sampaikan hadis kepada saya catat. Tiba-tiba saya lihat beliau kencing ngadap ke tembok, atau kencingnya nembak pohon. Ini umpama ya, maka langsung muruah orang ini jatuh, dan hadis yang tadi diriwayatkannya langsung saya jatuhkan. Nilai hadis orang ini dhaif umpamanya. Gara-gara sosok dia yang tidak pandai menjaga muruah. Ada orang yang meriwayatkan hadis makan di warung Pak. Makan di warung itu menurut para ulama hadis jatuh muruahnya. Ya, ada orang yang makannya berjalan jatuh muruahnya. Ada orang yang meriwayatkan hadis tetapi ternyata dia tidak pakai sendal, atau sebelah kakinya pakai sendal, sebelah lain tidak pakai sendal, maka jatuh langsung hadisnya. Ingat, begitu hati-hatinya para ulama ahli hadis kita. Sekarang hadis-hadis yang berkaitan tentang umur umat Islam, hadisnya dhaif. Maka dengan ini cukup sekedar mengetahui, jangan dibina di atasnya keyakinan. Oke Bapak Ibu, nah, ini adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Bagaimana? Berapa lamanya? Nabi mengatakan begini, ada dua kelompok besar hadis diriwayatkan dari Abu Daud. Yang pertama Nabi mengatakan,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi itu 2000 tahun. Umur umat Nasrani adalah 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi 1400. Hadis ini bahkan sampai ada yang ke tingkat dhaif jiddan, lemah sekali. Kaum muslimin, ini satu riwayat. Satu kelompok riwayat hadis yang lain. Nah, ini dia yang ada bedanya dengan ini. Masih dari Abu Daud, tapi hadis ini karena turuknya banyak, jalur periwayatan hadisnya banyak, lalu dia saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Naiklah derajat atau status hadis itu kepada Hasan li ghairih. Kepada hadis Hasan li ghairih. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Bahwa umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja. Saya ulangi, kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja. Nabi diam sedikit, lalu beliau melanjutkan, kemudian Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Dengarkan, berapa 1 hari menurut Allah? Kita menghitungnya di dunia berapa? 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat yang kelima. Berarti 1 hari setengah berapa? 1500. Ini hitungan hijriah tentunya. Satu kelompok riwayat mengatakan 1400, satu kelompok riwayat yang lain mengatakan 1500. Lalu umat Islam habis. Ingat baik-baik, sekarang umat Islam berapa? Tahun berapa? 1438 Hijriah. Hijriah. Ini ada 2 riwayat, mana yang benar nih? Para ulama ahli hadis mulai berijtihad di atas apa yang mereka temukan dari 2 riwayat ini. Sebagian besar mereka mengatakan pokoknya umur umat Nabi ini antara ini. Nah, gitu. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah, umat Islam sudah habis, tidak ada lagi tersisa di muka bumi. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah, umat Islam sudah habis di muka bumi. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah, umat Islam sudah habis di muka bumi. Mana yang benar, Pak? Tidak ada satu pun yang bisa kita pegang, karena tidak ada landasan, tidak ada dalil sedikit pun tentang penyebutan ini. Ini pun yang ada dalilnya saja masih lemah hadisnya. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang yang saya lebih setuju adalah pernyataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini lebih nyaman. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Umur umat Nabi Muhammad ini dari 2 kelompok hadis ini adalah mereka lewat dari 1400 tahun, tapi tidak akan lebih dari 1500 tahun. Artinya paling banyak habis di 1500, orang Islam sudah tidak tersisa di muka bumi. Faham Bapak Ibu? Oke, sekarang 1438 Hijriah. Hijriah. Nah, kalau Hijriah itu kan artinya penghitungan dimulai sejak Nabi hijrah dari Mekah. Beliau hidup di Mekah 13 tahun, setelah hijrah 10 tahun di Madinah, ya kan? Setelah Nabi hijrah, start menghitung penanggalan Hijriah. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang harus ditambahkan lagi ke sini. Kan begitu? Berapa? 1451. Sekarang seandainya kita hitung full saja, umat Islam full 1500, yang tersisa bagi kita hidup di muka bumi ini hanya 49 tahun saja lagi ke depan. Ingat ya, ini bukan kiamat loh ya. Masalahnya penyampainya keluar nanti akan lain tuh. Kata Ustadz Zulkifli itu kiamat nanti 49 tahun lagi. Ini bukan kiamat.
Ini adalah akhir keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Karena kata Rasulullah, setelah umat Islam di muka bumi, Allah wafatkan serentak 1 atau 2 generasi yang masih tersisa hidup di muka bumi, Allah biarkan hidup, barulah kiamat besar terjadi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, itu pun dalil berkaitan tentang masalah ini adalah hadis-hadis dhaif. Maka sekali lagi saya katakan, jangan dijadikan ini di atasnya keyakinan kita. Ya, kita bina di atasnya keyakinan kita. Cukup sekedar tahu. Hanya melihat tanda-tanda yang lain adalah kewajiban kita untuk mengilmuinya. Mari kita lanjutkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, keren juga ya. Baru kali ini saya ceramah seumur hidup nikah. Dah dinikmati aja Pak. Alhamdulillah sudah dikasih papan tulis gede, masih minta yang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah mendengarkan ini semua, kita rujuk kembali kepada pembahasan kita. Kita benar memang sekarang sudah di fase keempat. Di fase keempat ini orang Arab sudah kaya raya, betul tidak? Dan gedung tinggi sudah mencakar langit, mereka saling berlomba-lomba. Sekarang ini. Lalu apa yang kita nanti lagi? Menanti tanda besar kiamat yang pertama. Tadi tanda besar kiamat yang pertama itu apa? Baru bisa terjadi kalau simpulnya diputus. Maka menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, inilah dalil yang bisa didapat dengan sanad yang jayyid bahwa dukhon, simpul daripada 10 tanda besar kiamat itu adalah meteor akan menghujani bumi. Yang akibat meteor ini akan terjadi dukhon. Dukhon hanya terjadi setelah meteor menghantam bumi. Meteor ini menimbulkan dampak yang dahsyat. Yang pertama dukhon. Berikutnya adalah semua teknologi yang ada di muka bumi oleh meteor yang menghantam bumi ini terhenti total. Nabi mengatakan saat itu nanti kalian semua akan kembali ke zaman sekarang. Jadi saya ringkas saja ya. Mau lebih panjang buka di YouTube nanti ceramah-ceramah saya. Dengarkan kaum muslimin. Meteor ini menghantam bumi. Dampaknya adalah, kata Michel Penn seorang pakar astronomi dunia. Dia senior dalam masalah ini sehingga menjadi rujukan para pakar astronomi dari NASA, Pak. Michel Penn mengatakan kekuatan meteor ini kalau garis diameternya 2 km saja menghantam bumi sama kekuatannya dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau dia jatuh ke laut dengan kekuatan ledakan begitu akan menimbulkan tsunami setinggi 230 meter. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub ini akan meleleh. Permukaan laut naik jadi 7 meter lagi ke atas. Ya, maka kota-kota besar dunia yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam seluruhnya, termasuk Jakarta. Kalau jatuhnya di daratan, dan Allahu Akbar, yang mirip dengan analisa Michel Penn, mirip dengan hadis Ibnu Abbas, meteor jatuh ke daratan, bukan ke laut, bukan ke kutub, tapi ke daratan. Kenapa? Terjadi setelah itu dukhon. Apa itu dukhon? Kabut debu yang sangat tebal, lagi panas, menyelimuti seluruh permukaan bumi. Nah ini meteor, Pak. Meteor menghantam daratan. Radius 100 sampai 200 km, seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Sementara daratan yang dihantam oleh meteor tadi akan mengalami cekungan atau lengkungan yang dalam, ya. Dan partikel-partikelnya membumbung ke udara. Gelombang kejut dari ledakan ini menghasilkan kecepatan 800 km per jam. Maka dengan sangat cepat, partikel-partikel yang panas dan sangat tebal tadi itu membungkus bumi. Bumi gelap gulita 40 hari. Inilah yang disebut dengan dukhon. Ini yang disebut dengan dukhon. Ya, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Pertanyaan, kapankah meteor ini akan menghantam bumi? Awas. Sekarang
NASA mengumumkan bumi kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Ini ada arusnya. Meteor itu banyak, Pak. Di sini ada ya, melesat. Tapi yang paling padat ini disebut dengan arus sungai meteor. Bumi kita melintas mulai tahun 2013, melintas di sini. Ya. Satu. Yang kedua, informasi untuk semua bahwa Nabi Muhammad SAW, nanti kalau ada yang mendapatkan kitab Zikir Akhir Zaman, di kitab ini di halaman 295 dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis yang dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim. Dan hadis ini kata Rasulullah, bumi ini akan mengalami hujan meteor nanti di hari menjelang kiamat. Menjelang kiamat akan mengalami hujan meteor. Akan banyak negeri-negeri dan kota-kota yang tenggelam, dan akan banyak wajah yang menjadi berubah jelek, menjadi berubah tidak baik. Ya. Kapan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Lihat saja, kalau 3 perangai berikut umat saya sudah buat. Kalau umat saya sudah melakukan 3 perbuatan berikut ini, maka akan terjadi kepada mereka 3 bencana besar itu. Hujan meteor, penenggelaman banyak kota-kota dan negeri, kemudian banyak yang berubah bentuk. Kapan ya Rasulullah? Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Silakan Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah beredar dan menyebar di tengah umatku di mana-mana, disukai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang udah terjadi apa belum? Di mana-mana Pak pakai musik, di mobil, di motor, konser-konser musik, acara pernikahan pun kayaknya nggak lengkap kalau tidak menghadirkan musik. Musik. Ini tandanya. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, kalau khamar, barang-barang memabukkan yang lainnya sudah menyebar dan beredar, mudah didapatkan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? 3 ini udah lengkap, Pak. Dan kita juga sedang di tengah-tengah arus sungai meteor. Peluang kita menghadapi gedoran meteor dari langit itu sangat ada. Apalagi di tahun 2013 3 meteor sudah masuk ke bumi. Masih ingat? Tanggal 15 Februari 2013 meteor pertama masuk dan jatuh di Siberia, Rusia. Beratnya 10 ton, ya. Maaf, beratnya 10.000 ton. Kemudian kecepatannya menghasilkan kekuatan yang menjadikan gedung-gedung yang terdiri dari kaca seluruhnya hancur. 30.000 gedung, Pak, hancur. 1.200 korban. Meteor yang kedua masih 2013 jatuh. Bulan April tanggal 14. Jatuhnya di Argentina. Nasib baik meteornya kecil, meledak di atas udara langit Argentina, Pak. Di malam hari Minggu, malam Senin, sedang ada konser musik raksasa ketika itu. 8 kota terang benderang beberapa detik. Meteor ketiga jatuh di Los Angeles pada tanggal 7 November masih 2013. Lalu meteor-meteor saling menyusul 2014, 15, 16, ya. Dan sekarang menurut hitungan kita sudah keluar dari arus sungai meteor. Tapi peluang kita mengenai hantaman meteor ini semakin ada karena adanya syarat-syarat di bumi yang mengundangnya. Yang 3 tadi itu. Apalagi menurut NASA 2019 akan ada meteor yang mengarah ke arah bumi dan meteor itu besar. Wallahu a'lam. Kita sama-sama berdoa semoga saja meleset. Ini doa kita. Tapi kalau dosa dan maksiat di muka bumi ini makin menjadi-jadi, Islam makin diperangi, para ulama makin dikriminalisasi, ya. Maka ini namanya mempercepat namanya, ya. Menjadi daya tarik agar meteornya ngarah ke kita. Kalau nggak dihentikan, kalau para penguasa di bumi ini tidak berubah, apalagi sekarang banyak negara-negara yang sudah menghalalkan hubungan seks sejenis. Ya, ini hal-hal yang sangat, Bapak ingat bagaimana orang yang melakukan hubungan seks sejenis diazab oleh Allah dulu dengan dengan hujan batu dari langit. Ini adalah pecahan-pecahan meteor. Ini akan terulang. Sementara banyak negara sekarang ini termasuk Australia, Amerika dan lain-lainnya yang sudah melegalkan dan mengundang-undangkan
nikah sejenis. Indonesia hampir jebol kemarin. Tapi pada intinya kaum muslimin, banyak faktor di bumi ini yang sudah mengundang itu semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, minta maaf saya kepada Bapak Ibu semua. Saya diwajibkan hadir dalam pertemuan besar nanti di Masjid Atin. Ya. Karena aksi damai Islam, bela Islam yang pertama saya di luar negeri. Aksi 212 saya juga di luar negeri. Ya. Kemudian aksi-aksi besar di Indonesia ini saya banyak tidak bisa hadir. Nah, sekarang saya sedang ada di Jakarta. Jadi diharap sangat kepada Ustadz Zulkifli untuk bergabung dengan kami nanti katanya. Nah, saya diminta asar udah nyampe di sana. Ya, artinya jam 2 ini saya sudah minta izin dari Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan Bapak Ibu menyempurnakan kajian ini melalui media kami. Yang pertama, Uzma Media TV Channel. Catat, Uzma Media TV Channel. Uzma itu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Media TV Channel. Yang kedua ini yang sedang merekam yaitu Al-Hujjah, ya, Majelis Taklim Al-Hujjah. Yang ketiga, Sahabat Yamimah. Silahkan di-download atau didengarkan ceramah-ceramah akhir zaman saya. Insya Allah lengkap, rinci. Kemudian sebagai pegangan, kalau bertanya dalilnya mana, ayatnya mana, ada kitabnya sudah kita siapkan. Dan semua uraian kita ada di dalam kitab ini. Lengkap di dalam kitab ini persiapan, antisipasi, amalan-amalan dan apa yang harus kita doakan ada di dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Kitabnya ada di luar sana. Segera dapatkan. Sementara kitab yang besar ini ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Ensiklopedia Akhir Zaman. Kitab ini adalah kitab ilmiah tentang akhir zaman yang menurut saya terlengkap dan paling memuaskan hajat ilmiah bagi orang-orang yang haus tentang seluk-beluk serinci-rincinya akhir zaman. Ada di sini. Silahkan dapatkan kedua kitab ini, dan maaf belum banyak disediakan di toko-toko buku yang ada, ya. Maka di luar ada pajangannya hanya sebentar. Tolong dapatkan hanya sebentar. Saya kasih hanya waktu 15 menit, tidak lebih. Kami langsung bertolak. Demikian saja. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Moga kita bisa bertemu kembali. Moga pembahasan ini bisa kita sempurnakan. Jika tidak, buka YouTube. Buka YouTube, tulis saja nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Silakan Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam. Kita tutup dengan baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.